Assalamualaikum. Halo, perkenalkan, nama saya Alam Jayadi dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok dari salah satu pemenang Nobel Ekonomi tahun 1987 pada karyanya Teori Pertumbuhan Ekonomi. Dia adalah Robert Merton Solow atau yang lebih sering dikenal dengan Robert M. Solow. Robert M. Solow merupakan ekonom Amerika Serikat yang terkenal atas karyanya pada teori pertumbuhan ekonomi. Model pertumbuhan ekonomi Solow sering dikenal dengan sebagai model pertumbuhan neoklasik. Robert Merton Solow membangun model pertumbuhan ekonomi sebagai alternatif terhadap konsep model pertumbuhan yang dibuat oleh Harold Domar dengan menghilangkan asumsi yang dianggap meragukan. Model pertumbuhan ekonomi Solow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dan bagaimana pengaruhnya terhadap output, barang, jasa di suatu negara keseluruhan. Nah, dalam asumsi teori Solow terdapat dua asumsi nih, yaitu satu, full employment, yang kedua, teknologi serta populasi merupakan faktor eksogen. Dalam asumsi yang pertama yaitu full employment, bahwa perekonomian adalah tertutup, yang artinya dalam perekonomian perusahaan memproduksi barang dengan kombinasi tenaga kerja dan modal. Dalam perekonomian juga tidak ada intervensi pemerintah, sehingga perhitungan pendapatan nasional berdasarkan pengeluaran agregat. Tabungan atau saving seluruhnya digunakan untuk investasi, sehingga menyebabkan peningkatan pendapatan nasional. Selanjutnya untuk asumsi yang kedua yaitu capital output ratio bersifat dinamis, yang artinya untuk menghasilkan output tertentu diperlukan kombinasi yang seimbang antara modal dan tenaga kerja. Menurut Robert M. Solow ini, dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Nah, artinya semakin tinggi tingkat tabungan, maka semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Solow juga berpendapat nih bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan dengan 4 faktor utama, yaitu 1. Sumber daya manusia, yang kedua modal, yang ketiga teknologi modern, dan yang keempat hasil atau output. Nah, dari teori Solow tersebut, kita mencontohkan misalnya pada negara yang pertama yaitu Amerika Serikat, yang kedua adalah Jepang, yang rata-rata memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul. Maka dengan sumber daya manusia yang unggul, biasanya pola pikir masyarakat di negara tersebut cenderung memperbesar modal atau investasi, yang kemudian dengan pola pikir manusia yang cenderung meningkatkan modal atau investasi tadi, maka akumulasi modal akan tercapai, sehingga kegiatan perindustrian di bidang ekonomi akan mudah terlaksana. Dan dengan akumulasi modal atau investasi yang lebih dari cukup, maka akan mendapat memperbanyak teknologi seperti mesin dan sebagainya. Dan dari SDM yang unggul, maka para pekerja manusia tidak akan tergantikan, melainkan beriringan ke dalam kedepannya. Karena dengan SDM yang unggul, maka mudah untuk pengoperasian mesin-mesin modern, sehingga angka pengangguran yang akan meningkat seperti yang ditakutkan tidak akan tercapai. Alhasil, output yang dicapai oleh masyarakat di negara tersebut akan menghasilkan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara tersebut tadi. Nah, saya sendiri sangat mendukung nih teori dari Robert M. Solow tersebut tentang 4 faktor dalam pertumbuhan ekonomi tadi. Karena jika negara berkembang menerapkan teori tersebut, alhasil pertumbuhan ekonomi di negara berkembang akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian di negara berkembang itu juga. Namun tentunya diperlukan juga upaya pemerintah dan kebijakan-kebijakan serta sosialisasi dalam mewujudkannya. Oke, sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.